Vivian Gunawan. Kali ini saya akan masak sesuai request Anda. Beberapa orang minta untuk saya masak jasyu atau char siu ya, babi merah, babi panggang. Masakan kantong ini masakan Tionghoa yang bercita rasa manis, gurih, harumnya rempah. Ini yang akan ditonjolkan ya. Menu char siu ini anak-anak saya suka sekali ya. Cuma mahal menurut saya loh ya. Biasanya saya beli seperempat kilo itu 150.000 ya, jadinya sedikit lah. Karena anak-anak suka, biasanya saya cuman sekedar icip aja 3 iris gitu. Jadi ya kurang puas ya. Tapi namanya orang tua, kalau anak-anak suka pastinya salah gitu ya buat anak-anak. Menu satu ini bentuknya aja udah menarik ya, panjang digantung-gantung dengan warna merah yang mengkilat-mengkilat itu seperti memanggil-manggil kita untuk membeli. Char siu ini enak sekali ya, dia bisa untuk topping nasi atau bakmi ya. Biasanya menggunakan babi, tapi bisa juga menggunakan ayam. Saya ingin yang tidak makan babi, buat yang muslim atau yang tidak makan babi bisa menikmati menu yang enak ini. Jadi saya akan buat 2 versi ya, daging babi dan ayam. Saya marinasi dengan bumbu yang sama. Nanti kita lihat bagaimana penampakannya. Dan buat yang tidak punya oven, saya akan bikin 2 versi. Yang satu dipanggang, yang satu menggunakan teflon ya. Jadi semua saya ingin bisa menikmati menu ini. Ayo kita bikin sendiri supaya lebih puas makannya ya. Bahan-bahan yang saya gunakan: setengah kilo filet ayam, setengah kilo babi. Bahannya bumbu cukup 2 macam ini aja. Seperti saya katakan, masakan Cina cuman bawang putih dan jahe. Karena cuman sedikit ini, jadi nanti saya ulek halus ya. Dagingnya dipotong agak panjang gitu. Kulitnya dilepas ya guys, jadi tanpa kulit. Simpan di dalam kulkas menggunakan plastik ini ya. Sepertinya saya pakai yang 3 liter biar lebih besar. Ini kalau ada yang beberapa tanya beli di mana, ini saya dikirimi kakak saya dari Belanda. Plastiknya khusus, kayaknya di Indonesia belum ada. Ada klepnya, dia ada macam-macam ya gambarnya. Memang untuk makanan, jadi aman gitu. Plastiknya itu bisa untuk ikan, buah, roti, bawang-bawang, makanan yang sudah sajian ya, aman. Jadi dia memang plastik ini supaya makanan awet gitu ya, tidak terkontaminasi kulkas kita. Kayak endorse ya. Ini dagingnya yang sudah dipotong-potong seperti begini ya. Saya masukkan di plastik. Bawang putih dan jahe yang sudah diulek halus dipindahkan. Bumbunya ini wajib ada ya, karena dia menyumbang aroma yang wangi sekali. Terserah, kalau Anda punya 5 spice boleh, kalau hanya punya ngoyong boleh. Salah satu yang kita pakai terserah. Ini bumbunya sama 5 berarti 5 macam rempah ya. Saya pakai ngoyong sekitar 1 sendok makan, karena saya lauk saya itu 1 kilo. Ganti sendok baru ya, mau ambil tauco 1 sendok makan. Saudara kalau beli yang asin aja, ini saya tokonya adanya manis, jadi gulanya nanti saya kurangi. Kecap manis 2 sendok makan. Angcu, ini arak tape, fermentasi tape. Jadi karena pemakaian tidak banyak, ini termasuk diperkenankan untuk menggunakan buat yang muslim.
Tapi karena tidak memabukkan ya kalau pemakaian sedikit, tapi kalau ragu di skip aja. Angcu saya pakai 2 sendok makan. Kalau saudara bingung kenapa ya pakai 1 sendok makan, 2 sendok makan, itu sesuai dengan bahan yang kita pakai. Kalau bahannya kita banyak, kita bisa banyakin. Kalau bahannya kita sedikit, dikurangi sendiri, feeling gitu ya. Saus tiramnya 3 sendok makan. 1 2 3. Tuh kecap asinnya waktunya beli. Kecap asinnya 1 sendok makan. Minyak wijennya juga 1 sendok makan ya. Merica biar terasa pedas-pedas gitu ya, 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Munjung. Gula saya kasih 1 aja ya karena tauco saya manis. Pengganti warna merah karena saya nggak pakai angka. Saya pikir masih punya stok angka, yaitu biji beras Cina warna merah yang difermentasi. Itu bagus sekali untuk menaikkan trombosit darah buat yang kena demam berdarah. Biasanya lebih baik dimakani ada campuran ini ya. Tapi ternyata punya saya adanya ancong, yaitu kurma Tiongkok. Ini saya pakai 2 tetes saja ya, 1 2. Satunya merucut. Biar nggak terlalu pekat, saya beri 2 sendok makan air. Kita aduk semua bumbu ini hingga rata. Untuk madu terakhir aja ya, pada waktu selesai dipanggang baru kita oleskan madunya. Tambahi 1 sendok teh gula. Setelah tercampur rata, kita masukkan bumbu tadi ke dalam bumbu sambil kita tekan-tekan ya. Jadi kalau daging ini jangan ditusuk-tusuk garpu, karena chasio itu kita mau bagian luar merah tapi bagian dalamnya tetap warna dagingnya itu sendiri ya. Kalau ditusuk-tusuk nanti bagian dalamnya bisa masuk bumbu warna merah. Jangan ditusuk-tusuk ya, tapi ditekan-tekan begini aja, dipijat-pijat sebentar aja gitu ya. Kita simpan di kulkas. Saya bikin lama biar meresap 24 jam. Besok saya mau bakar ya. Kita simpan di kulkas. Setelah saya keluarkan dari kulkas, dibiarkan dulu suhu ruangan ya, baru kita panggang. Ini yang babi, ini yang ayam. Ini yang putih ayam. Ayam 2. Kita panggang babi 2 menggunakan oven. Ini saya pakai merah tua. Saya pernah makan juga beberapa tempat yang namanya chasio, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang merah terang gitu ya. Tapi jangan beli yang warnanya merah seperti begini ya, mengerikan. Kita menggunakan teflon, apinya jangan besar-besar ya, tanpa minyak. Ada ayam, ada babi. Nanti kita lihat teksturnya, perbedaannya ada di mana. Untuk yang pakai oven, saya pakai suhu 200 derajat, api atas bawah dengan temperatur yang sudah saya panaskan dulu ya. Saya pakai 7 menit aja dulu. Nanti kita oles dengan madu, biarkan dulu sampai bunyi ting gitu ya. Pakai teflon ya guys, supaya enggak lengket. Nggak usah terlalu sering dibolak-balik. Ini madu untuk olesan ya. Kita olesi madu.
dia bunyi ting gitu ya, kita keluarkan untuk kita beri madu. Kita balik dulu supaya sisi satunya juga matang. Kita oven kembali ya, sekitar 10 menit. Tunggu ting baru kita masuk madu. Ini proses yang menggunakan teflon lebih cepat matangnya. Udah selesai. Gak apa-apa ya, tanpa ada kayak warna gelap-gelap dikit itu malah lebih bagus, lebih menarik. Apinya kecil aja biar matang merata. Saya keluarkan untuk saya oles madu. Kenapa madunya tidak dari awal? Karena takut nanti kosong ya, karena mengandung glukosa. Kita oven lagi sebentar aja ya guys ya, cukup 5 menit. Nanti setelah ting baru sisi baliknya. Ini masih sisa ya guys, disimpan di kulkas. Ini sisa sausnya, kita bikin untuk bumbu saus. Kasih air sedikit aja ya. Lalu kita masukkan ke pancinya. Ini plastik bekas, jangan dicuci ya, dibuang, jangan dicuci. Untuk sausnya bekas kita manggang ayam sama babi chashu tadi. Kalau tidak gosong, ini tadi saya lihat tidak gosong, jadi bisa langsung diteruskan ya. Lalu kita icip rasanya. Kita tambahkan bumbu sesuai selera lidah kita ya. Ini saya tambahkan sedikit gula dan kaldu jamur. Jadi di setel rasa dulu ya, sesuai selera Anda. Kita beri tapioka, karena saus saya sedikit ya, ini menyesuaikan ya, sedikit dicairkan. Harus diberi air ya, jangan langsung dimasukkan. Setelah itu kita tuang di sini sehingga saus kita ini nanti agak kental gitu ya. Kita aduk sampai dia mateng. Tandanya mateng keluar buih-buihnya gitu ya. Ini 5 buah cabai diulek. Ini yang untuk sausnya yang pedas. Lalu kita beri jeruk ya, biar seger. Jadi pedas gurih, ada asamnya ya. Ini yang tidak pedas untuk anak-anak. Penampakan warna maupun tekstur bila menggunakan teflon. Menurut saya yang ini babi ya, sedang yang ini ayam. Untuk warna dia lebih menarik ya, tanpa ada kayak sedikit gosong-gosong gitu ya, glossy. Tapi teksturnya di dagingnya agak kering. Ini untuk babi juga agak kering. Sedangkan ini bila kita memasak char siu menggunakan oven, dia teksturnya tidak tampak ada yang terbakar-terbakar gitu ya. Ini ayam, ini babi, tapi tekstur tampak lebih juicy, lebih tingkat kelembutannya tidak hilang. Jadi terserah Anda mau pilih yang mana, begitu ya. Bisa dilihat dari dagingnya warna putih. Mantap tukang potong bumbu.
menggunakan oven lebih juicy dagingnya, dengan saus yang ini rasa pedas, yang ini gurih asin. Char siu madu ayam dan babi sudah matang semua ya guys, makannya bisa puas. Masih saya simpen satu kontainer di kulkas ya. Ini menggunakan teflon. Kita icip ya. Ini penampakannya, seratnya seperti ini ya. Ini yang babi, ini yang ayam. Baik menggunakan daging babi maupun daging ayam enak juga, sama kok, enaknya enak ya. Cuma kalau menggunakan teflon dia lebih kesat gitu ya dagingnya ya, kelembapan dari daging itu berkurang banyak. Kita bandingkan dengan yang menggunakan oven ya. Yang ini kita menggunakan oven seperti ini, tekstur dagingnya dia lebih juicy ya, kelembapan dan air di dagingnya itu masih tertahan. Tadi sudah saya icip sih. Lebih empuk. Kalau saya suka yang di oven ya. Lebih lembut, lebih juicy, bumbunya lebih berkaramel. Padahal kita sama loh ya perendamannya. Tapi kalau pakai oven lebih enak ternyata. Kita coba dengan menggunakan saus. Sausnya saya pilih yang pedas ini ya. Ini untuk lauk sama nasi enak, sama buat toppingnya mie juga sangat enak nih ya. Enak. Char-siu-nya itu manis, gurih, madunya banyak ya, jadi legit sekali gitu, empuk. Tekstur yang untuk oven saya lebih suka, juicy, lembut di mulut, kena saus tauco, sisa rendaman yang berbagai rempah itu, ada cabenya, ada jeruknya, terasa ada asamnya, ada pedesnya, manis, gurih, wangi tauco. Luar biasa, enak guys. Bila saudara suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Komen di bawah mau request menu apa ya. Bye.